Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita semuanya. Selanjutnya pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan asesmen nasional. Untuk itu mudah-mudahan ini bisa diperhatikan para peserta didik kelas 11, khususnya siswa SMA Negeri 1 Tamasari, dan umumnya semua peserta didik kelas 11 di mana saja berada. Nah, asesmen nasional ini nanti akan terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, latar belakang dari pelaksanaan asesmen nasional ini adalah adanya tren permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah. Jadi peringkat kita pada tahun 2018 di PISA, Program for International Student Assessment, yaitu untuk kemampuan membaca itu peringkat 72 dari 77. Sementara kemampuan matematika ranking 72 dari 78. Sedangkan sains yaitu ranking 70 dari 78. Nah, sementara 70% siswa itu berada di bawah kompetensi minimum untuk kemampuan membaca, dan 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Nah, untuk sains itu 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Hingga konsisten, kita itu konsisten sebagai salah satu negara di peringkat hasil PISA terendah, dan skor PISA yang stagnan dalam 15 tahun terakhir. Kemudian juga selisih skor dengan rata-rata skor OECD, Organization for Economic Cooperation Development, ya, jadi kerjasama ekonomi. Ini yang meskipun sedikit sudah meningkat. Dan tren permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah yang kedua itu adanya perundungan. Siswa itu ada perundungan, itu 40% siswa mengalami perundungan. Sementara rata-rata OECD itu hanya 23%. Jadi kita di atas rata-rata. Kemudian untuk pola pikir yang berkembang kita itu cuma 20%, sementara OECD itu 63%. Jadi kita di bawah. Untuk berpikir baik, berpikir kritis, pola pikir berkembang itu sedikit di bawah, tetapi kalau perundungan itu di atas. Inilah tren permasalahan yang melatar belakangi pemikiran asesmen nasional. Nah, apa itu asesmen nasional? Yaitu asesmen nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Jadi dari SD sampai SMA, SMK. Mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Jadi nanti ada 3 instrumen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum AKM. Itu mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kemudian yang kedua, survei karakter, yaitu mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar, itu mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Ini nanti ada 3 hal ini yang kalian hadapi di AN. Apa yang diukur di asesmen kompetensi minimum, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga negeri dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan kemampuan numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks
yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, komponen AKM itu literasi membaca, kontennya adalah teks informasi dan teks sastra. Dan proses kognitifnya itu menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Sedang konteksnya secara personal, sosial budaya maupun saintifik. Untuk komponen numerasi itu kontennya ya bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, kemudian aljabar. Dan proses kognitifnya pemahaman, aplikasi dan penalaran. Dan konteksnya sama, ya personal, ya sosial kultural, ya saintifik. Nanti bentuk soalnya bagaimana? Bentuk soalnya ada objektif itu pilihan ganda, kemudian dengan satu jawaban benar, dan pilihan ganda kompleks, jadi jawaban benar lebih dari satu. Kemudian ada soal bentuk menjodohkan, kemudian ada isian singkat, jadi bisa angka, nama, atau benda yang sudah fix. Kemudian non objektif atau isi, jadi ada isi. Nah, kontennya untuk teks informasi itu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks sastra itu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan pada pembacanya. Sedangkan di numerasi, ya bilangan itu tadi meliputi representasi, sifat, dan operasi bilangan, beragam jenis bilangan. Bisa cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Dan pengukuran dan geometri itu meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Dan data dan ketidakpastian itu meliputi pemahaman interpretasi serta penyajian data maupun peluang. Jadi ini di statistik dan peluang. Dan aljabar itu meliputi persamaan dan ketidaksamaan, linear, kuadrat, dan relasi dan fungsi, termasuk juga pola bilangan, deret, rasio dan proporsi. Untuk proses kognitifnya itu ya literasi membaca, menemukan informasi, mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dan wacana. Dan interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Dan evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks itu. Numerasi, pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Dan penerapan itu mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Misalnya yang terkait dengan data, misalnya kalian mengukur data tinggi badan atau dengan penalaran benaran dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Jadi ini soal-soal cerita. Dan konteksnya itu bisa yang personal, sosial budaya, saintifik. Yang personal itu ya misalnya hobi, cita-cita, peristiwa, pengalaman pribadinya, memilih gaya hidup, atau memilih pekerjaan atau profesi dan lain-lain yang bersifat personal. Dan untuk sosial budaya ini mengenai informasi kondisi kultural suatu masyarakat atau suatu bangsa. Jadi bisa. Dan untuk saintifik itu tentang ya ilmu angkasa, ilmu medis atau obat-obatan, kandungan gizi, ilmu fisika, atau cuaca, iklim, gejala alam, ilmu biologi dan lain-lain yang terkait dengan ilmiah dan teknologi. Itu yang AKM. Dan apa yang diukur survei karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Harapannya anak-anak semuanya bahwa kita sebagai pelajar itu mempunyai profil pelajar Pancasila.
yaitu ciri-cirinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, akhlakul karimah. Kemudian berkebinekaan global. Jadi kita harus menyadari bahwa kita itu diciptakan bermacam-macam bangsa dan suku bangsa. Jadi berbeda-beda. Kemudian mandiri, kemudian suka bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu harapannya itu. Sehingga nanti bagaimana ini survei karakter. Jadi pelajar Indonesia adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini nanti intinya memang survei, jadi kejujuran diutamakan. Maka anak-anak sekalian, apa yang harus kalian persiapkan untuk menghadapi AN? Ya kejujuran. Jadi kejujuran, karena namanya survei itu kalau tidak dijawab dengan jujur, maka hasil survei mesti tidak akan valid. Maka harapannya nanti anak-anak yang ditunjuk untuk menjadi peserta AN kelas 11 itu harus benar-benar menjadi orang-orang yang jujur. Karena ini disurvei nanti kalian, watak, karakter kalian akan disurvei. Kemudian apa yang diukur survei lingkungan belajar, yaitu iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Nah ini juga harus dijawab dengan jujur. Jadi kalau tidak dijawab dengan jujur, maka hasilnya tidak akan valid. Yaitu iklim keamanan sekolah, jadi keamanan dan well-being siswa, sikap dan keyakinan guru, kebijakan dan program sekolah nanti akan disurvei. Dan iklim kebinekaan, praktek multikultural di sekelas. Jadi bagaimana kalian menghadapi perbedaan-perbedaan itu, mensikapi adanya perbedaan di antara teman-teman kalian. Sikap dan keyakinan guru, kepala sekolah, kemudian kebijakan dan program sekolah juga. Dan indeks sosial ekonomi, jadi pendidikan orang tua, profesi orang tua, kemudian fasilitas belajar di rumah. Jadi sebenarnya fasilitas belajar di rumah kalian itu bagaimana, itu yang akan disurvei nanti. Kemudian kualitas pembelajaran, yaitu bagaimana Bapak Ibu guru memanage kelasnya. Dan dukungan afektif, dukungan sikap, dan aktivasi kognitif, bagaimana nih kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian pengembangan guru, bagaimana refleksi dan perbaikan pembelajaran, dukungan dan untuk refleksi guru, itu yang disurvei di lingkungan belajar. Nah, lalu sasaran asesmen nasional itu siapa saja? Yaitu ada siswa, guru, dan kepala sekolah anak-anak sekalian. Jadi AN nanti kalau dulu UN itu hanya siswa saja dan semua siswa kelas akhir. Jadi nanti untuk siswa itu akan mengerjakan AKM, kemudian akan mengerjakan survei karakter, akan mengerjakan survei lingkungan belajar. Jadi 3 hal itu nanti akan kalian kerjakan. Tapi sedangkan untuk Bapak Ibu guru itu hanya mengerjakan survei lingkungan belajar. Begitu juga kepala sekolah hanya mengerjakan di survei lingkungan belajar. Sasarannya yaitu murid kelas 5, 8, dan 11. Jadi nanti anak-anak kelas 11 yang akan mengerjakan, bukan anak kelas 12. Kemudian untuk SD itu hanya 30 maksimum. Jadi maksimum 30 siswa. Kalau kalian nanti anak-anak SMA, SMK itu maksimum hanya 45. Jadi nanti tidak semua siswa kelas 11 itu ikut AN. Jadi hanya dipilih 45. Nah, dipilihnya bagaimana? Secara acak. Yang memilih nanti dari Kemendikbud. Jadi bukan sekolah yang memilih. Jadi tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Jadi nanti pengerjaannya atau pelaksanaan secara daring, jadi daring murni. Tujuannya apa toh sebetulnya? Jadi goalnya yang akan dicapai, asesmen ini untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar. Makanya ini diadakan di kelas 11 agar nanti di kelas 12 apa yang kurang di kelas 11 itu nanti akan bisa diperbaiki kualitas belajarnya. Sehingga nanti kalian akan benar-benar
berhasil dengan baik, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Kelas 12 nanti sudah jadi kelas 11 sih. Kemudian asesmen nasional ini juga sebagai penunjuk arah tujuan dan praktek pembelajaran. Jadi asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharap dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Jadi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan pada kalian semuanya. Maka harapannya ya diagnosisnya harus tepat anak-anak sekalian. Maka sekali lagi kalian nanti pada saat mengikuti AN itu harus benar-benar jujur. Jadi nasional nanti akan memotret mutu sekolah. Jadi mutu sekolah yang meliputi input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah itu yang akan dipotret. Nah, apa sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan dan Kemendikbud. Jadi nanti harapannya AN ini nanti akan bisa memotret masing-masing sekolah secara umum. Jadi tidak memotret individual siswa ini. Nah, pelaksananya anak-anak ini yang perlu kalian catat. Rencana pelaksanaan itu Maret 2021 itu untuk SMA, SMK, jadi SMP, SMA, SMK Maret 2021. Jadi pelaksananya yaitu berbasis komputer dan adaptif. Artinya adaptif itu soal yang ditempuh akan tergantung dari performa pada soal awal. Jadi tergantung soal awal yang kalian hadapi. Nah, untuk setiap peserta kalian nanti akan menghadapi tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, setiap peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Jadi nanti jadwalnya itu 2 hari. Nah, yang perlu kalian ingat dan kalian tidak perlu cemas bahwa hasil AN ini tidak untuk individual siswa, tapi laporannya nanti pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi sekolah dan Pemda untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan tidak untuk meranking sekolah. Jadi maka ini kalian jangan cemas, jangan panik untuk menghadapi AN ini. Jadi yang perlu kalian catat, ingat ini tanggal 2 sekitar bulan Maret 2021 ya, tanggalnya belum ditentukan sampai sekarang. Yang jelas nanti hari pertama kalian akan mengerjakan 90 menit selama 90 menit untuk literasi dan 30 menit untuk survei karakter. Jadi yang hari pertama itu tes literasi dan survei karakter, waktunya hanya 120 menit saja. Kemudian hari kedua itu 90 menit untuk tes numerasi, kemudian 30 menit untuk survei lingkungan belajar. Jadi hanya 2 jam kalian akan mengerjakan asesmen nasional atau AN. Nah, ini rancangan jadwal pelaksanaan asesmen nasional dari AN itu untuk kelas 11 SMA atau MA itu sekitar minggu pertama bulan Maret. Jadi ini tinggal berapa minggu lagi? Tinggal Februari 4 minggu, Januari 3 minggu. Jadi tinggal 7 minggu lagi. Mudah-mudahan nanti kalian sudah siap semuanya. Jadi ingat tanggal bulan Maret minggu pertama, tanggalnya belum ya, tanggalnya belum anak-anak semua. Nah, hasilnya bagaimana? Jadi hasil asesmen nasional nanti digunakan sebagai pemetaan awal baseline mutu sistem, pemetaan awal mutu dari sistem pendidikan kita, pembelajaran kita. Jadi pemetaan mutu sistem pendidikan hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Laporan hasil asesmen nasional 2021 diberikan pada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Jadi tadi sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwa asesmen nasional ini untuk evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran.
Untuk itu, murid, jadi kalian semuanya, anak-anak, orang tua, guru, dan sekolah itu tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Maksudnya gini, persiapan khusus itu misalnya harus dengan bimbingan belajar, dengan drill, dengan uji coba, ya apa istilahnya dengan tryout. Nah itu tidak perlu, tidak perlu cemas. Jadi itu harapannya karena ini akan untuk survei mengukur, jadi mengukur. Maka yang diperlukan, yang perlu disiapkan benar adalah kejujuran dalam mengerjakan survei karakter maupun survei lingkungan belajar. Nah ini anak-anak, karena kita masih masa pandemi ini, sebagai penutup sebuah tembang sinom untuk kalian semuanya. Monggo samyon jaga raga den rumati sing permati dimen kalis ing corona nganggo masker ojo lali. Ini maskernya dipakai. Astane den wiji ojo lali nganggo sabun. Dahare sing ngandhut di medono yu-uyuan, dahare sing ngandhut gizi. Sabanjure aja kendhat genyo donga. Tuhan anak semuanya, jadi kita jaga kesehatan kita, jangan lupa selalu memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, makan yang mengandung gizi, hindari kerumunan, dan selalu banyak berdoa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.